Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini, Bu Guru mau memberikan penjelasan tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam bab pertama, yaitu mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Kita akan mempelajari menghafal surat At-Tin dan menulis surat At-Tin. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, mari kita awali dengan membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya yaitu menghafal surat At-Tin. Untuk menghafal surat At-Tin ini ada metodenya. Tidak langsung saya mau menghafal surat At-Tin langsung ayat 1 sampai 8. Boleh kalau kalian sudah memang betul-betul bisa lancar, sudah hafal dari awal sudah hafal, boleh menghafal langsung dari ayat 1 sampai 2. Tapi bagaimana yang tidak bisa membaca? Bagaimana yang belum bisa hafal? Seperti ada yang masih jilid 2, ada yang jilid 2 itu membacanya belum lancar, Bu. Saya membacanya masih terbata-bata. Tadi diperhatikan membacanya. Makanya untuk menghafal surat At-Tin ini atau menghafal surat apapun itu ada metodenya. Metodenya bagaimana? Dibagi-bagi. Karena ini surat At-Tin ada 8 ayat, kita bagi menjadi 4, 2 ayat, 2 ayat. Berarti kita bagi 5 tahap. Tahap yang pertama kita hafalkan mulai dari ayat 1 dengan ayat 2. Kita baca berulang-ulang 2, 3 atau kalian mau 10, mau 15, terserah mau menghafalkan berapapun. Awali surat ayat pertama dan ayat kedua diulang-ulang sebanyak kalian inginkan. Kalau sudah benar-benar hafal, sudah lancar, kita lanjut ayat berikutnya, ayat ketiga dan ayat keempat. Ayat ketiga dan ayat keempat butuh waktu lama, Bu. Iya, tidak apa-apa. Boleh 1 hari penuh, tidak apa-apa. Kita ulang sehari penuh itu 2 ayat ini saja. Wahadzal baladil amin, wahadzal baladil amin, wahadzal baladil amin. Sampai kalian benar-benar hafal, sampai lancar. Dan kalau sudah lagi kita lanjutkan sampai ayat ke-8, begitu juga diulang-ulang sampai kalian itu benar-benar lancar, hafal dan baik dalam bacaannya. Kalau sudah hafal 1 sampai 8 tadi dengan dibagi-bagi, kita lanjutkan hari berikutnya, diulangi dari ayat pertama sampai ayat ke-8 seutuhnya. Sampai dari ayat 1 sampai 8 sudah hafal semua, diulang-ulang semuanya sampai benar-benar lancar. Dan kalau sudah lancar, langsung setorkan kepada ustadzahnya atau kepada bapaknya dulu. Dicoba di rumah, hafalan dengan orang tuanya. Boleh disetorkan sama ayahnya dulu sebelum disetorkan kepada Bu Guru. Paham anak-anak? Paham ya? Untuk menghafal bagaimana? Mudah bukan caranya? Mudah. Tidak perlu kalian, Bu sulit, aku tidak bisa, hafalannya rumit. Nah, jangan seperti itu. Kita berdoa, semoga kita bisa, saya bisa. Harus semangat seperti itu. Paham ya anak-anak? Ya. Dilanjutkan untuk menulis. Dalam menulis surat At-Tin, menulis kalian memang sudah, saya yakin kalian sudah kelas 5 itu pasti sudah bisa menulis semuanya. Tapi apakah menulisnya itu sudah sesuai dengan aturan-aturan hurufnya? Sudah atau belum? Menulis itu juga perlu aturannya. Karena huruf-huruf hijaiyah ini berbeda-beda aturannya. Ada yang menulisnya itu di tengah-tengah garis, ada yang menulisnya itu memotong garis.
Contohnya seperti apa, Bu? Ayat pertama. Kalau basmalah boleh. Ini seperti dalam buku tulisnya kalian ada garisnya kan? Ada garisannya. Nah, ini garis dalam buku tulis kalian. Dilihat, kita mulai dari huruf, dari lafal basmalahnya dulu. Ba itu berada di tengah. Nah, titiknya di bawah. Tidak boleh menulis ba di sini, titiknya di sini. Ini salah. Ada aturannya. Terus, huruf sin. Huruf sin itu berada di tengah. Tidak, huruf sin berada di bawahnya sini. Kayak ini. Tidak boleh. Berarti ada aturannya. Semua ada aturannya. Huruf ba tadi di tengah. Terus sin. Mim. Boleh gantung seperti ini. Boleh ada dua cara mim. Boleh ke bawah. Nah, boleh. Terus, lafal Allah di tengah garis. Tidak boleh ke memotong garis. Terus huruf alif, lam. Nah, baru huruf ro, itu hurufnya harus memotong garis. Huruf ro itu memotong garis. Boleh. Biasanya kalau nulis itu asal-asalan. Nulisnya kok ngene otok. Boleh tidak? Boleh, tapi berarti tidak sesuai aturan. Menulis huruf ro itu harus memotong garis. Nah, seperti ini. Paham ya anak-anak? Kita lanjut ayat yang pertama. Kita buat garis lagi. Karena di tempatnya Bu Guru tidak ada garisnya. Kalau di buku kalian sudah ada garisnya, tidak perlu menggaris lagi ya. Ayat yang pertama surat At-Tin. Ada huruf wawu. Bagaimana huruf wawu aturannya? Huruf wawu aturannya adalah memotong garis. Nek wawu nih seperti ini berarti tidak memenuhi aturan. Huruf wawu itu aturannya harus memotong garis. Watini. Nah, huruf nun ini harus tinggi. Tidak boleh nunnya pendek seperti ini. Kenapa? Kalau saya sampaikan kepada jilid 1, nun ini seperti mangkok. Mangkok yang titiknya ini ada bakso. Kalau hurufnya tidak tinggi, nanti baksonya tumpah anak-anak. Seperti itu kalau saya menjelaskan jilid 1. Sama, kalian kalau membuat nun, ini harus tinggi seperti ini. Agar tidak tumpah. Ya. Terus, wawu, tadi juga wawu ke bawah. Za sama seperti halnya ro, itu harus memotong garis ya, memotong garis. Za ini memotong garis. Kemudian huruf wawu lagi memotong garis. Yang selanjutnya, kalau ayat yang ketiga hampir sama seperti ayat yang pertama, yaitu ada wawu. Begitu juga dengan ayat yang kedua, wawu, ro, sin, nun, ya. Terus ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi, ada huruf fi dan ada ya-nya. Ini juga sama, harus fa-nya masih di antara garis, ya. Nah, ya-nya harus memotong garis. Paham anak-anak? Ya, semoga kalian bisa nanti mempraktekkan menulis dengan aturan yang ada. Paham ya? Ya. Dilanjutkan, fama yukadzibu. Ya. Oh ya, untuk ayat ke-6, illalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Masih sama, yang keluar garis ada wawu, ada ro, wawu dan ro saja, ya. Kalau menulis huruf yang ke bawah itu,
yang memotong garis ada yang namanya huruf apa saja sih? Huruf sin. Kalau sinnya itu sin yang di belakang. Contoh. Nah, ini namanya huruf sin yang di belakang. Berarti ada lengkungan yang di antara garis, ada juga yang memotong garis. Ada huruf lagi jim. Kalau ini di belakang, jim. Tapi kepalanya masih ada di tengah garis. Ha, kho, seperti itu juga. Terus, ain, ghin. Ain, ghin. Di bawah garisnya atau memotong garis. Tapi kalau dengan di tengah atau di depan, ain, ghin, jim, ha, ho, ain, ghin, itu masih berada di tengah-tengah garis. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya tadi ada doa. Doa itu boleh nanti dicatat. Tadi sudah dituliskan sama Bu Guru. Boleh dicatat, nanti dihafalkan. Kalau mau mendapat pahala lagi, dibaca ketika akhir dari surat At-Tin. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan kita mendapat pertolongan dari Allah dengan membaca Al-Qur'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.